Maka ketika nikmat-nikmat yang kita dapatkan nggak membuat kita semakin dekat kepada Allah, malah makin jauh, kufur. Lawan kata syukur. Sudah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan dari kitab Fathul Majid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala berkata, ini al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nanti dari syarahnya ana pilih-pilih ya, enggak semua ana bacakan yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Karena ada beberapa pembahasan yang kaitannya dengan bahasa, dengan yang perlu pengetahuan bahasa Arab yang enggak semuanya siap dengan materi demikian. Ana pilihkan materi-materi yang bisa jadi faidah buat kita pahami semuanya, ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membuka risalahnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia memulai kitabnya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan bil kitab al-aziz, yakni sebagai bentuk ngikutnya atau bercontohnya dia bertauladannya kepada kitabullah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga sebagai bentuk realisasian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Semua perkara yang penting tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta, buntung, yakni enggak sempurna amalannya, Banyak fadl, banyak keutamaan di dalam memulai menulis atau berbicara dengan bismillahirrahmanirrahim. Banyak fadail, hadis-hadis yang menggambarkan fadailnya, keutamaannya. Tapi terus terang banyaknya hadis-hadis tersebut dhaif. Lemah, ya. Di antaranya hadis ini diriwayatkan Al-Khatib, yakni Al-Baghdadi rahimahullah, ya. Dan sanadnya dhaif jiddan, lemah banget. Ya. Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bilhamdilillah atau bilhamdi fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai, semua perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, okay? Fahuwa aqta, maka dia buntung. Ya. Ini juga dhaif. Dan demikian di dalam riwayat Ahmad, kullu amrin dzibal la yuftatah bi dzikrillah, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa abtar au aqta, maka dia buntung. Ungkapan buntung di sini maknanya tidak sempurna, ya, maknanya enggak sempurna. Oke? Okay? Itu dalam riwayat Ahmad juga dhaif juga. Tuh. Walid Daruqutni, dan di dalam riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah marfu', kullu amrin dzibal la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa aqta'. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah fa huwa aqta', maka dia terputus atau buntung, begitulah istilahnya, ya. Itu juga dhaif. Ya. Menjadi tayyib. Apakah karena dhaifnya ini, apakah memulai tulisan atau memulai surat dengan bismillahirrahmanirrahim jadi bid'ah? Tidak demikian, ya. Katakanlah dhaif di dalam hadis-hadis fadail tersebut. Dalam hadis-hadis fadail, yakni hadis-hadis yang memberikan keutamaan dengan memulai menyebut nama Allah, menyebut alhamdulillah, menyebut bismillah, katakanlah hadis-hadis tersebut lemah, katakan demikian, ya. Tapi sahih memang Rasul juga memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sahih. Ya, bisa jadi hujjah. However,
Terlepas dari itu bahkan Allah sendiri Subhanahu wa taala memulai, ya gak? Kitabnya Al-Quran yang merupakan kalamnya kepada para manusia ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jadi bid'ah ketika seseorang melakukan hal tersebut. Ya, awas. Kebid'ahan atas sebuah fadilah, keutamaan, belum tentu menjadi kebid'ahan amalan tersebut. Kebid'ahan atas sebuah kedoifan atas sebuah hadis fadilah belum tentu menjadi kebid'ahan atas amalan tersebut. Ya. Ada hadis yang berbicara tentang keutamaan, misalnya keutamaan membuka ucapan atau tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis-hadisnya berbicara tentang keutamaan itu. Hadis-hadisnya sih dhaif, katakan. Tapi apakah mananya membuka ucapan dan tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim jadinya bid'ah? Tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian, ya. Dan di sini juga disebutkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasir 'alaiha fi murasalatih, kama fi kitabih Al-Harkal 'Azimur Rum. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah di dalam surat-suratnya, kalaupun hanya dengan bismillah. Ya, yaktasir 'alaiha, yakni dia enggak basmalah tapi hanya tasmiyah, hanya dengan bismillah saja tapi enggak bismillahirrahmanirrahim. Ya. Liannaha min ablagh al-thana wa dzikr lil hadits al-mutaqaddim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasir 'alaiha fi murasalati kama fi kitabih Al-Harkal 'Azimur Rum. Sebagaimana surat-surat Nabi kepada Heraklius, ya, pembesar Romawi pada saat itu. Ya. Afwan, dengan basmalah, Nabi memulainya dengan basmalah, yakni dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah itu sanna bilhamdi wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi setelah bismillahirrahmanirrahim berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhamdalah, yakni menyebutkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya. Wa ala hadza, dan dari semua ini fal ibtida bil basmalah hakiki. Maka memulai dengan bismillah, ini demikian, dengan bismillahirrahmanirrahim hakiki, wa bil hamdalah nisbi idhafi, dan dengan hamdalah yakni dengan alhamdulillah itu sifatnya tambahan, ai bin nisbah ila ma ba'dal hamdi yakunu mabdu'an bihi. Jadi alhamdulillah kalau mau dimulai, okay, maka setelah bismillah. Kalau mau dimulai dengan alhamdulillah, ya. Yang lebih hakiki untuk dimulai dengannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang mau pakai alhamdulillah, maka alhamdulillah posisinya setelah bismillahirrahmanirrahim. Maknanya demikian. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan tentang i'rab kata bismillah, ba dan ism, demikian kita lewat. Ya. Adapun kata Allah, ya. Al-Kisai dan Al-Farra berkata, asluhu al-ilah. Kata Allah itu, awal katanya al-ilah. Ya. Hadhafu al-hamzah, kemudian dihilangkan hamzahnya, i-nya. Wa udghimu al-lam. Fil-lam. Dan kemudian dua lam, al-ilah. Al-lam. Ilah, tuh, dua lam lagi kan. Berarti lam ketemu lam. Hamzahnya dihilangin, i-nya dihilangin, berarti lam ketemu lam, disatuin dua lam jadi satu lam di tasdid, gitu, ya. Fasara ta'laman wahidatan musyaddadatan, tadinya dua lam, akhirnya jadi satu lam dan kemudian ditekan, ditasdid, ya. Mufakhamah, ditebelin, Allah, mufakhamah, ya. Zain, kalau bismillah kan ya bismillah gitu kan. Tapi Allah itu lamnya mufakhamah, ya, dikental ya. Ibnu Qayyim berkata,
menjelaskan usul kata Allah ini, kemudian beliau rahimahullah berkata, wa huwal jami' li ma'anil asma'il husna, dan Allah adalah nama yang mengumpulkan seluruh makna dan gelar-gelar yang mulia, asmaul husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nama Allah ini mencakup seluruh nama-nama mulia tersebut, terangkum dalam nama Allah, gitu. Wasifat al-ula, demikian juga seluruh bentuk sifat-sifat yang sempurna terangkum semua dalam Allah. Tuh, dalam satu nama Allah, itu namanya al-jami', maksudnya di situ. Nama Allah adalah nama yang mengumpulkan seluruh gelar-gelar yang mulia atau nama-nama yang asmaul husna itu, dan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Ya. Adapun penjelasan tentang makna Allah ini itu adalah apa, gitu. Allah itu apa? Maka sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kita an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, huwallazi ya'lahuhu kullu syai'. Allah adalah sesuatu yang dijadikan sesembahan, Tuhan yang disembah oleh segala hal, oleh segala hal. Ya, Allah adalah sesuatu, zat, sebuah zat yang dijadikan sesembahan oleh seluruh hal. Wa ya'buduhu kullu khalq, dan dijadikan sesembahan oleh seluruh makhluk. Wa saqa bi sanadihi 'an ad-Dhahhak, dan kemudian disebutkan dengan sanadnya dari Dhahhak an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah dzul uluhiyyah wal ubudiyah. Allah, Ibnu Abbas berkata, Allah adalah zat yang memiliki gelar uluhiyah dan ubudiyah. Yani dia yang memiliki, berkuasa, berhak atas seluruh sesembahan, ya, para makhluk. Ala khalqihi ajma'in, ke atas seluruh makhluknya. Demikian Allah, ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Kabir, dan selanjutnya itu dibilang Asma'ul Husna. Ya. Yang dimana setiap nama ini di belakangnya terdapat sifat-sifat yang sempurna. Nah, Allah ini adalah sebuah gelar yang mencakup semua nama ini. Nah, gitu. Allah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tersebut dan mengumpulkannya. Nah, itu di Allah. Ya. Jadi nggak dibilang yakni dengan menyebut Allah, jadi dengan menyebut Allah kita telah memaksudkan zat yang memiliki seluruh nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, bikhilaf, berbeda ketika kita berkata dan menyeru Allah dengan salah satu nama di antara nama-namanya. Ya, karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dari sisi lain tidak tercakup di dalam namanya yang itu. Ketika kita memanggil Allah dengan sebutan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Iya. Nah, Allah juga Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil. Nah, sisi Allah sebagai zat yang maha adil tidak tercakup di dalam namanya yang maha mengetahui. Demikian nama, masing-masing punya sudut, punya sisi masing-masing. Tapi ketika kita menyebutnya Allah, nah, ini seluruh nama dan sifat yang sempurna tersebut terangkum di dalam nama Allah. Itu maksudnya, ya. Al-Jami' li asma'il husna wa sifatil ula. Ya. Kemudian kita lompat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim yathbitan sifat Ar-Rahman, menegaskan
Adanya sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang begitu kental pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berkata kataba binafsihi kataba biyadihi ala nafsihi ar-rahmah. Allah sendiri mewajibkan ke atas dirinya sifat rahmat. Allah sendiri berkata dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu lebih dominan daripada murkaku. Mengalahkan murkaku, yakni lebih dominan daripada murkaku. Ya, sifat rahmat ini sifat yang kental pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sifat tersebut ada dua nama, dua gelar milik Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keduanya diambil dari sifat rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir yakni Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ya. Beliau berkata, haddatsani As-Sari Ibn Yahya, haddatsana Uthman Ibn Zufar, sami'tu Al-Arzami yaqul, Ar-Rahman bi jami'il khalq wal-Rahim bil mu'minin. Ya. Al-Arzami berkata, ketika dibilang Allah sebagai Rahman, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Tapi ketika berbicara Allah gelarnya sebagai Ar-Rahim, maka Allah ini hanya Rahim bagi orang-orang yang beriman saja. No. Ya, yakni sifat Allah Rahman, di mana rahmatnya meliputi seluruh makhluk, mukminuhum wa kafiruhum. Mau yang mukmin, mau yang kafir terkena dan mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berbicara Allah sebagai Rahim, ini hanya berbicara rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang spesial, yaitu hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Ya. Wasaqa bisanadi, dan sebutkan dengan sanadnya dari Abi Sa'id, yakni Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Isa ibn Maryam qal, bahwasanya Isa ibn Maryam alaihi salam berkata, ya, Ar-Rahman, Rahmanul akhirah wad dunya. Zat Ar-Rahman adalah zat Ar-Rahman baik di dunia ataupun di akhirat. War-Rahim, adapun zat yang Rahim ini adalah Rahimul akhirah. Adalah zat yang dibilang Rahim itu di akhirat. Ya, tapi ini hadis maudhu', palsu. Levelnya sampai palsu. Ya, benar-benar nggak ada kekuatan di dalam sanadnya, jadi nggak usah diambil. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa ismuhu Allah Ta'ala, dan nama zat tersebut adalah Allah Ta'ala. Ya. Dal ala kaunihi ma'luhan ma'budan. Namanya Allah ini aja udah menunjukkan bahwasanya zat tersebut adalah zat yang dipertuhankan dan diibadahin. Tuh. Zat yang dipertuhankan dan diibadahin. Ya'lahuhu al-khalaiq. Para makhluk mempertuhankannya, menjadikannya zat yang disembah, ya. Mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an. Tuh, dengan seluruh kecintaan, dengan seluruh pengagungan dan ketundukan. Mafza'an ilaihi fil hawaij wan nawaib. Zat yang juga menjadi tempat bersimpuh, berlabuh. Ya, tempat kita memohon, tempat kita menuangkan segala kebutuhan dan mengeluhkan segala musibah. Ya. Dzalik mustalzim likamal rububiyyatihi wa rahmatihi. Nah, kalau kita pahami tadi, Allah adalah zat yang dipertuhankan oleh para makhluknya dan dijadikan sesembahan. Zat yang menjadi tempat seseorang lari dan bersimpuh padanya, memohonkan seluruh kebutuhan dan mengeluhkan seluruh musibahnya. Apabila Allah adalah zat yang demikian, maka Allah adalah harus. Allah demikian adalah harus zat
yang memiliki rububiyah yang sempurna dan rahmat yang sempurna. Yakni zat yang memiliki kekuasaan total mutlak sempurna atas alam semestanya. Ya. Dan juga rahmatnya harus begitu besar. Karena sifatnya sebagai zat yang dipertuhankan oleh para makhluk dan zat tempat bersimpuh dan mengadu para makhluk. Berarti zat tersebut harus bersifat gitu, memiliki kuasa total mutlak ke atas alam semesta semuanya, dan zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Al-mutadamminaini likamalil mulki wal hamdi. Yang akhirnya dari situ dapat kita simpulkan, zat demikian dia memiliki kerajaan atau kekuasaan yang sangat sempurna dan seluruh sanjungan dan pujian yang sempurna layaknya hanya bagi zat tersebut. Wa ilahiyatuhu wa rububiyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulkuhu mustalzim li jami' sifat kamali. Nah, dan sifat zat tersebut di mana ia adalah zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Ia adalah zat yang memiliki kuasa atas apapun yang terjadi di alam semestanya. Ia yang memiliki, mengatur dan mengurus apa yang ada pada alam semestanya. Dan kemudian ia adalah zat yang dengan yang rahmatnya begitu besar dan luas kepada para makhluknya. Dan dia adalah zat yang menguasai dan merajai seluruh apa yang ada ini. Apabila demikian, maka zat tersebut juga harus memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Idh yastahil thubut dzalik liman laisa bihayy. Karena zat yang masih memiliki kekurangan nggak mungkin memiliki semua sifat tersebut. Ya, nggak mungkin dia dipertuhan, bisa jadikan satu-satunya yang disembah. Dia diyakini zat yang menguasai, memiliki, mengatur seluruh hal yang ada di alam semesta. Kalau dia masih memiliki kekurangan, nggak memiliki sifat kesempurnaan, nggak mungkin, nggak masuk, falas. Ini kan? Berarti zat tersebut haruslah zat yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna padanya. Tiada kematian. Hidupnya harus sempurna, gak putus. Zat tersebut juga harus sangat maha mendengar. Gak ada yang terlewati dari pendengarannya. Zat tersebut juga harus maha melihat. Zat tersebut harus maha mampu. Ya. Maaf, kita ulang lagi susunannya. Karena mustahil sifat-sifat mulia tersebut, bagi zat yang memiliki segala kekurangan misalnya. Misal, zat yang tidak hidup, nggak mungkin dijadikan Tuhan yang disembah, diyakini sebagai zat yang memiliki dan mengatur apa yang di alam semesta, nggak mungkin. Zat yang tidak mendengar, zat yang budek, nggak mungkin dia dijadikan Tuhan yang disembah. Apalagi mengatur, memiliki, mengatur, mengurus apa yang ada pada alam semestanya. Ya, apalagi zat yang tidak melihat, buta, nggak mungkin dia memiliki sifat sebagai zat yang disembah dan diyakini bahwa ia yang mengatur seluruh alam semestanya. Atau tidak berkuasa, atau tidak bisa bicara, atau tidak bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, dan tidak juga memiliki kebijaksanaan yang sempurna di dalam ucapannya dan aktivitas-aktivitasnya. Fasifatul jalal wal jamal, maka seluruh sifat keindahan dan keagungan akhassu bi ismillah. Wa sifatul fi'li wal qudrah wa tafarrud bid dur wan nafa wal ata wa tadbir amal akhas bi ismi rabb. Maka seluruh sifat keagungan dan keindahan ini lebih kepada Tuhan tersebut sebagai Allah. Sebagai Allah. Jadi pengagungan, sehingga dia yang diagungkan dan disembah. Adapun sifat-sifat yang sifatnya aktivitas yang dilakukannya, kemahamampuannya, dan kemudian betapa ia memiliki kuasa mutlak dalam menimpakan madarat ataupun manfaat, memberi ataupun menahan dari hambanya, dan kemudian apapun yang dikehendakinya pastilah terjadi, dan kekuatan yang sempurna dan mengatur seluruh apapun yang terjadi di alam semestanya pada para makhluknya, ini lebih kepada nama Rabb. Ya, pada nama Rabb.
Wa sifatul ihsan, adapun sifat-sifat ihsan, tuh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jud, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah zat yang maha seluruh perbuatan baik yang sempurna yang ada padanya. Hanan, ra'fah, lutf, akhas di ismir rahman. Itu lebih kepada nama Allah sebagai Rahman, sebagai zat yang maha pengasih. Ya. Ini lagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dari beberapa aspek. Aspek Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah satu-satunya. Nah, ini yang kita bilang tauhid uluhiyah. Nah, itu zat itu yang disembah sebagai zat yang hak untuk yang berhak, yang memiliki hak untuk disembah, diserahkan kepadanya segala bentuk sesembahan. Nah, itulah Allah. Ya. Adapun sebagai zat yang diyakini dan memang dia memiliki kuasa untuk mengatur apapun yang terjadi di alam semestanya dan dia yang menguasainya, menimpakan madarat, manfaat dan lain-lain. Itu Allah sebagai Rabb. Ya. Rahman, ini diantara rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Rahmat Allah ini diantara bentuk rububiyah, kepengurusannya Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Sudah, gitu aja. Ya. Wa qala rahimahullah aidan, dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Ar-Rahman dala ala as-sifah al-qahimah bihi subhanahu. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat yang ada pada zatnya, yakni pada Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim dala ala ta'alluqiha bil marhum. Ini menunjukkan kepada keterkaitannya kepada zat yang dirahmati. Dan apabila kau mau memahami hal ini, maka resapilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Tuh. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman, tuh ada objeknya. Maha Rahim. Nah, dan innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang beriman maha berbelas kasih, penyantun dan penyayang. Tuh. Ya, ketika bicara Allah sebagai Rahim, mesti keterkaitannya dengan makhluk-makhluk yang memang dirahmatinya. Tapi ketika berbicara Allah sebagai Rahman, kalaupun tidak ada objeknya, nggak ada yang sedang disebutkan, Allah tetap sebagai Rahman, zat yang memiliki seluruh sifat rahmat tersebut. Ya, walam yaji qattu rahmanun bihim. Nggak pernah ada di dalam Al-Quran Rahmanun bihim. Allah maha pengasih kepada mereka, nggak ada. Kepada orang-orang yang beriman nggak ada. Ada Allah maha penyayang kepada mereka. Ya, kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita ya, pengasih dan penyayang. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Al-Imam rahimahullah setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamd itu ats-tsana bil kalam 'ala al-jamil. Sebuah sanjungan atau pujian dengan ucapan alhamd. Oke? Beda sama syukur. Syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan praktek. Hamdu artinya alhamd artinya memuji. Iya kan? Nah, pujian ini maka dengan ucapan. Beda dengan bersyukur. Bersyukur adalah bentuk pujian juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan aktivitas. Dengan fi'il. Ya? Ats-tsana bil kalam 'ala al-jamil 'ala wajhi at-ta'zim. Fa mawriduhu al-lisan wal qalb. Tuh. Alhamdu ini, hamd pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini tempatnya itu melalui hati lewat lidah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru, adapun syukur yakun bil lisan, maka bersyukur berterima kasih. Okay? Itu bisa dengan lisan, dengan jinan, dengan hati, dan dengan arkan, juga dengan fisik. Fahuwa a'ammu minal hamd. Maka dari sini syukur lebih luas, lebih umum daripada hamd. Ya? Muta'allaqan, kaitannya. Wa akhassu sababan, tapi sebabnya lebih khusus, li'annahu yakun fi muqabalatin ni'mah, karena
Syukur mah lebih kepada setelah nikmat yang diterima baru bersyukur. Gitu. Beda dengan alhamd. Tanpa nikmat yang diterima, memang segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika bersyukur kepada Allah, maka ini lebih kepada setelah mendapatkan nikmat, ya kan demikian bersyukur juga kepada makhluk, berterima kasih kepada makhluk setelah mendapatkan kebaikan darinya, setelah mendapatkan ihsan darinya, ya kan? Tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, sanjungan bagi Allah ini, mau dapat nikmat mau enggak, memang segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sekali lagi, alhamdulillah tempatnya dari hati melalui lidah. Adapun bersyukur, bisa bersyukur berterima kasih dengan lidah, bisa berangkat dari hati dengan lidah, atau dengan praktek fisik. Yani apa? Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan itu ia semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, itu bersyukur. Nikmat-nikmat yang ada padanya membuatnya semakin termotivasi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur tuh. Fi muqabalatin nikmah. Balasan dari nikmat yang kita dapatkan. Maka ketika nikmat-nikmat yang kita dapatkan nggak membuat kita semakin dekat kepada Allah, malah makin jauh, kufur. Lawan kata syukur. Ya, dibilang kufur nikmat itu begitu. Nikmat-nikmat yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang membuatmu semakin thankful kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kufur. Nggak tahu diuntung. Ya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Salat Allah ke atas Muhammad dan ke atas keluarganya, dan salam Allah ke atas mereka. Ya. Yang paling sahih ditafsirkan makna salat Allah ke atas seorang hambanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abil Aliyah. Ia berkata, salat Allah kepada salah seorang di antara hambanya, sana'uhu alaihi, maknanya adalah pujian dan sanjungan Allah ke atas hamba tersebut indal malaikah, di hadapan para malaikat. Yani Allah memuji, menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat. Itu maksudnya Allah bersalawat kepada hamba tersebut. Ya, salat artinya doa sih. Salat secara bahasa artinya doa. Ya, adapun salat Allah kepada Muhammad kan sallallahu alaihi Muhammad tuh. Semoga Allah bersalat kepada Muhammad. Kalau mau diterjemahin bahasa kita nih, maksudnya Allah bersalat kepada Muhammad gimana? Maknanya Allah memuji dan menyanjung Muhammad di atas para malaikat. Demikian kepada keluarganya, kepada para sahabatnya aja. Ya. Demikian juga yang dibenarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam kitabnya Jala'ul Afham dan di dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdurrahman, qad yurad biha doa, sebagaimana di dalam musnad dari Ali radhiyallahu anhu marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat di sini juga bermakna doa. Artinya al malaikat tusalli ala ahadikum madama fi musallah tuh. Para malaikat bersalat ke atas kalian atau bersalawat ke atas kalian selama dia masih berada di dalam musallanya, masih berada di posisi salatnya. Yani seorang hamba setelah bersalat, ya, kemudian dia bertahan di tempat salatnya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pun bersalawat kepadanya. Maknanya apa di dalam hal ini salawatnya malaikat? Apakah malaikat memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat sebagaimana salatnya Allah kepada Rasul tadi? Beda. Ketika yang dibilang malaikat bersalawat kepada seorang hamba, artinya malaikat mendoakan baginya, bagi Allah Subhanahu bagi hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah baginya, ya Allah, rahmatilah baginya. Begitu. Ya. Demikian
Ali meriwayatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makna di antara makna salat. Ya, jadi salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jelas doa, iya gak? Jelas doa permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat ini satu, jamaknya solawat, begitulah. Ya, salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salat Allah kepada salah seorang hambanya, misalnya diantaranya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sana'uhu indal malaikah. Maknanya Allah memuji dan menyanjung hamba tersebut di hadapan malaikat. Ya. Adapun salat malaikat kepada seorang hamba, salat malaikat kepada seorang hamba adalah permohonan doa yang diajukan oleh para malaikat bagi hamba tersebut. Semoga Allah mengampuni baginya, semoga Allah merahmati baginya. Tuh yang doain malah malaikat. Ya, ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'an artinya Ali mengangkatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alih dan ke atas keluarganya. Tuh. Al secara bahasa artinya keluarga. Keluarga kalau bilang keluarga berarti ada ikatan darah ya. Oke? Tapi al bagi Rasulullah SAW dan bagi para nabi. Bagi para nabi. Al ini atba'nya. Oke, para pengikut ya, yang mengikuti agamanya, yang mengikuti akidahnya, yang mengikuti ibadahnya. Ya. Demikian alu Fir'aun. Oke? Apakah mananya orang yang punya hubungan nasab aja sama Firaun? Atau semua yang ngegeng sama Firaun? Nah, dapat gak? Hah? Bahkan orang yang memiliki hubungan keluarga, ketika berbeda akidah, keputus kekeluargaannya. Demikian perkataan Nuh alaihi salam. Kan Allah menjanjikan akan menyelamatkanmu dan ahlimu. Al atau ahl, ya. Allah akan menyelamatkanmu dan para keluargamu. Ternyata anaknya termasuk orang yang celaka, ditenggelamkan. Nuh sempat komplain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai Allah, dia adalah anakku. Wa innahu min ahli, dan dia kan masuknya ahliku ya Allah. Yani bukankah kau janjikan kau akan menyelamatkanku dan ahliku? Itu anakku ya Allah. Gitu. Allah pun menafikan hubungan ahliyah itu. Innahu laisa min ahlik. Enggak, dia bukan ahlimu. Padahal mendarah nyambung langsung bapak ke anak. Apalagi nggak tahu nyambung, nggak tahu kagak. Terus akidahnya beda. Masih ngaku ahli lu, kagak tahu malu, sumpah. Akidahnya beda, yang satu nyerunya ke tauhid, yang satu nyerunya ke syirik. Ya, nyerunya ke kuburan. Ya. Al itu begini. Ya. Kalaupun ada perhitungan alul bait Nabi dalam artian yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari abna Ali, anak-anaknya Ali radhiyallahu anhu, anak-anaknya Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, itu masuk ke al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti ada hukum syariat tersendiri buat mereka. Ada diharamkan ke atas mereka zakat, sedekah dan lain-lain, gitu. Ada. Dan mencintai mereka adalah diantara usul ahlus sunnah. Sebagai bentuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada betul. Oke? Okay? Tapi di sini diterjemahkan Ali Muhammad dan kepada para Ali Muhammad. Ali Muhammad atba'uhu ala dinihi, orang-orang yang mengikuti agamanya. Nassa alaihi al-Imam Ahmad. Demikian yang dimaksud Ali Muhammad di dalam sholawat. Bukan kepada keluarganya doang. Oke? Okay? Bukan hanya dimaksudkan kepada mereka yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersolawat tuh, bukan. Tapi kepada siapapun yang mengikuti jalan dan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikatnya ketika kita menyebut alihi, ashabihi udah tercakup. Dapat gak? Ya, dapat gak? Ketika kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebenarnya ashab Muhammad udah tercakup di dalam makna Ali Muhammad. Dapat gak? Karena atba'uhu ala
Ini karena mereka orang-orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas agamanya. Demikian juga ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Okay? Wahuna aktsarul ashab wa alaihi aktsarul ashab wa ala hadza fayushmil as-sahabah wa ghairahum minal mu'minin. Maka kata alihi ini yang dimana kita bersalawat, okay? Bagi mereka itu mencakup para sahabat radhiyallahu anhum dan mencakup para kaum mukminin dimanapun di zaman manapun. Ketika mereka mengikuti agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersalawat kepada mereka dengan wa ala alihi. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.